Senin 31 Mei 2021. Itu adalah hari yang bersejarah untuk Giovanni Brusca. Setelah mendekam selama 25 tahun di dalam penjara, pria berusia 64 tahun itu akhirnya menghirup udara bebas. Tidak semua orang senang, tentu saja. Mereka tidak lupa tentang apa yang membuatnya di penjara sebegitu lama. Brusca punya reputasi sebagai algojo paling sadis dalam sejarah mafia di Italia. Ia bahkan tidak ingat sudah membunuh berapa orang, 100, 200. Kisah tentang kejamnya Brusca berlangsung pada medio tahun 80-an, 90-an dan sudah beredar di mana-mana. Maka wajar jika publik Italia sangat menyesali pembebasannya. Apakah otoritas tempat tidak memikirkan perasaan keluarga korban? Atau mereka lupa betapa sadisnya Brusca terhadap para korban? Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengar ini lewat kanal YouTube Tirto, coba share di kolom komentar kisah gelap, kisah misteri apa yang menurutmu menarik dan perlu kami angkat. Pada edisi kali ini, kita akan membahas rekam jejak Giovanni Brusca. Bagaimana ia datang dari keluarga yang mempunyai koneksi dengan mafia Sisilia, hingga akhirnya ia menjadi algojo yang paling mematikan di klan Corleonesi. Kita awali cerita ini dari San Giuseppe Jato, sebuah desa di wilayah Palermo, Sisilia, Italia bagian selatan. Jika kamu berkunjung ke sana, kamu akan merasakan aura yang sama seperti saat kamu menonton film tentang mafia Italia. Dari luar, San Giuseppe Jato terlihat seperti desa pada umumnya. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani jagung, zaitun, dan anggur. Mereka tinggal di pemukiman yang lumayan padat. Banyak bangunan lawas yang berdampingan dengan landscape dataran tinggi. Namun, di balik keindahan tersebut, San Giuseppe Jato terlibat dengan sejarah yang amat kelam. Desa ini menjadi tempat kelahiran orang-orang yang punya afiliasi dengan mafia Sisilia. Yang paling terkenal, tentu saja, Giovanni Brusca. Brusca lahir pada 20 Februari 1957. Kakek dan buyutnya adalah mantan petani sekaligus anggota Cosa Nostra, kelompok mafia paling berpengaruh di Sisilia. Ayahnya, Bernardo Brusca, pun sama. Bernardo memimpin organisasi mafia lokal dan sepanjang kehidupannya terlibat dalam aksi-aksi kotor, termasuk aksi menghilangkan nyawa orang. Ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup akibat aksi-aksinya itu. Kamu bisa bayangin, tumbuh di keluarga yang seperti itu. Arah kehidupan Brusca seakan sudah ditentukan dari DNA. Tapi Brusca juga sama seperti pemuda Sisilia lainnya. Ia harus memulai karirnya dari bawah. Pekerjaan pertamanya adalah menjadi sopir pribadi seorang pemimpin mafia lokal, Bernardo Provenzano. Saat itu usia Brusca baru 20 tahun. Lama-kelamaan pangkatnya naik, sampai akhirnya ia menjadi anggota grup pembunuh bayaran untuk klan Corleonesi. Pernah nggak kamu mendengar nama ini? Klan Corleonesi adalah sebuah faksi dalam jejaring mafia Sisilia. Mereka punya pengaruh yang paling dominan dalam tubuh Cosa Nostra, terutama pada era 80-an hingga 90-an. Ini era di mana Salvatore Riina menjadi pemimpin klan Corleonesi, dan Brusca setia di bawah kepemimpinannya. Pada tahun 1989, ayah Brusca ditangkap oleh pihak berwenang. Ini masa-masa yang menegangkan untuk mafia Italia, sebab saat itu pemerintah Italia sangat bersemangat untuk menghancurkan kelompok mafia Italia. Brusca otomatis mengganti posisi ayahnya, dan sejak saat itu, sifat bengisnya makin menjadi-jadi. Ia menjadi sesosok monster yang haus darah, dan dijuluki algojo oleh teman-temannya. Siapa saja korbannya? Bagaimana metode pembunuhannya? Mungkin kamu masih ragu, seberapa kejam sih yang dilakuin sama Brusca? Sampai-sampai ia disamakan dengan monster. Gue kasih jawaban. Ia pernah mencekik bocah berusia 11 tahun hingga meregang nyawa lalu merendam tubuhnya ke dalam larutan asam. Ya, kamu tidak salah dengar.
Kasus ini terjadi pada tahun 1993. Korbannya bernama Giuseppe Di Matteo. Di Matteo ini anak dari Santino Di Matteo, salah satu anggota Cosa Nostra dari wilayah Altofonte. Santino ditangkap kepolisian pada tahun 1992. Dengan demikian, sesuai kode kesetiaan pada organisasi, Santino harus tutup mulut. Namun yang mengejutkan, Santino mau untuk diajak kerjasama dengan para penyidik. Santino membeberkan rincian kasus pembunuhan terhadap 2 hakim anti mafia, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino, yang didalangi oleh Brusca dan kawan-kawan. Datanya lengkap, siapa yang menyusun rencana, menyiapkan senjata, termasuk siapa eksekutornya. Salvatore Riina, orang nomor 1 di tubuh Cosa Nostra, tentu marah besar. Ia kemudian mengurus Brusca untuk menjalankan aksi balas dendam. Apa yang dilakukan Brusca? Simple. Ia culik anak Santino, Giuseppe, dan menyekapnya selama 26 bulan. Selama 26 bulan itu, Giuseppe disiksa, difoto, dan fotonya dikirim ke Santino sebagai ancaman agar Santino tidak membeberkan rahasia organisasi. Tapi Santino tetap memilih bekerja sama dengan polisi, dan Giuseppe anaknya menghadapi eksekusi mati dengan cara yang sangat sadis. Dicekik, meninggal, lalu direndam dalam tong yang berisi cairan asam. Praktik ini sebenarnya cukup umum dilakukan oleh para algojo Cosa Nostra. Nama metodenya Lupara Bianca. Konon, tujuannya untuk menghancurkan barang bukti serta menghalangi penyidikan dari polisi. Lebih dari itu, Brusca juga melakukannya agar Santino tidak dapat mengubur jenazah anaknya. Brusca menganggap itu adalah sebuah simbol, bentuk balas dendam untuk sebuah pengkhianatan. Gimana? Mulai paham sisi kemonsteran Giovanni Brusca? Satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah kasus apa yang kemudian benar-benar mendorong pemerintah Italia untuk memburu Brusca? Jawabannya adalah kasus pembunuhan 2 hakim anti mafia, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino. Falcone adalah pahlawan bagi rakyat Italia, terutama warga Sisilia, dan khususnya lagi penduduk kota Palermo. Falcone membawa secercah harapan saat memimpin Satgas anti mafia yang tugas utamanya adalah menyeret pemimpin Cosa Nostra ke dalam penjara. Falcone boleh berbangga diri. Berkat kerja kerasnya, ia bisa meringkus 474 anggota Cosa Nostra, yang mana 338 diantaranya dinyatakan bersalah. Saking penuhnya penjara, konon pemerintah Italia harus membuat jeruji khusus yang dinamakan Maxi Processo. Sialnya, hakim pengadilan Palermo yang baru dilantik diam-diam bersekutu dengan Cosa Nostra. Alhasil, ratusan terdakwa bebas. Kondisi ini membalikan keadaan, di mana sekarang nyawa Falcone menjadi terancam. Pemimpin Cosa Nostra kembali menugaskan Brusca, dan Brusca kembali mampu menyelesaikan tugas. Kali ini bahkan lebih spektakuler, mengingat Falcone dan Borsellino tewas akibat ledakan mobil. Masing-masing pada 23 Mei 1992 dan 19 Juli 1992. Kematian kedua hakim pemberani ini seperti bensin yang disiram ke api perlawanan terhadap kelompok mafia. Rakyat Sisilia sempat berduka, namun kemudian bergandengan tangan dengan pihak kepolisian untuk menangkap dalang di balik tragedi itu. Pada 19 Januari 1993, pemimpin Cosa Nostra Salvatore Riina ditangkap. 3 tahun berselang, tepatnya pada 20 Mei 1996, Brusca juga ikut ditangkap. Penangkapan ini dirayakan oleh puluhan anggota kepolisian. Mereka bersorak-sorai di tengah jalan, membunyikan klakson mobil, dan saling berpelukan. Beberapa ada yang mencopot topeng, tanda bahwa mereka sudah tidak takut lagi dengan komplotan mafia. Jadi, berapa orang yang mati di tangan Giovanni Brusca? 100? 200? Bahkan Brusca sendiri sudah lupa. Ya, saking banyaknya. Kekejaman itulah yang membuat rakyat Italia, terutama warga Sisilia, berharap Brusca bisa dihukum seberat-beratnya.
Harapan mereka dikabulkan oleh pengadilan. Brusca didakwa hukuman seumur hidup karena berbagai kasus kejahatan, termasuk diantaranya menjadi dalang pembunuhan Hakim Falcone dan Borsellino. Brusca kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Santino, membocorkan informasi tentang Cosa Nostra kepada penyidik. Ia melakukannya untuk tujuan yang pragmatis, agar masa hukumannya dapat dikurangi dan ia terhindar dari kemungkinan membusuk dalam penjara. See, there's no honor among thieves. Gak ada kehormatan sama sekali atau idealisme di antara para penjahat. Mereka cuma peduli dengan diri mereka sendiri. Sebuah sikap yang amat dipahami oleh warga Sisilia dan rakyat Italia. Dan akhirnya saya Riva dan rekan saya Yantina pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Ciao.